3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Ledakan, Xiao Wudao melangkah maju, dan tiba-tiba kekuatannya yang berguling melonjak, dan nafas tertinggi menyapu seperti lautan luas, menghalangi langit dan matahari. Agung, kekuatan puncak alam semesta yang sesungguhnya. Kecepatan pemulihan Xiao Wudao terlalu cepat. Bahkan jika dia baru saja bangun dari komanya, tubuhnya yang semula layu dan rusak parah sekali lagi membangkitkan napasnya yang bergelombang. Kekuatan bergulir di dunia kuno, seperti lautan luas, tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Seberapa kuat, tuan dari kuil virtual dan yang lainnya menghirup udara dingin. Pada saat ini, mereka sekali lagi merasakan kebangkitan seorang penguasa. Tidak heran jika kekuatan tertinggi akan menjadi kekuatan inti teratas dari semua kelompok etnis. Untuk menekan suatu era, kekuatan tertinggi terlalu kuat. Sebelum dinasti Ming, Xiao Wudao masih diambang kematian dan dalam keadaan depresi. Namun, Xiao Wudao dengan cepat pulih dan tertekan selamanya. Serahkan sumber kekacauan. Xiao Wudao minum dan meraung. Tangan besarnya keluar. Matanya seperti bintang melonjak. Di telapak tangannya, udara kekacauan berkabut melonjak. Dia meraih Ji Ruyu dan Ji Wuxi dengan liar. Itu seperti dunia yang menutupi langit. Sehat, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan cahaya dingin di matanya. Xiao Wudao, apakah kamu ingin mati? Saya baru saja membunuh Ji Tianwang dan Ji Tianyao. Xiao Wudao juga diselamatkan olehnya. Saya dapat mengatakan bahwa dia adalah juru selamat Xiao Wudao. Tanpa diduga, Xiao Wudao langsung menyerang Ruyu dan Wuxi untuk mendapatkan harta karun itu saat dia bangun. Apakah tidak ada rasa malu di dunia kuno ini? Merasakan nafas yang mengerikan ini. Nafas kelas surga setengah langkah Ji Wuxi langsung melonjak. Boom, ada kekuatan kekacauan yang mengerikan sedang mekar. Matanya dingin dan dia akan melawan. Tapi sebelum dia melakukannya, bersenandung, suara dengungan dingin tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Dia melihat karya ilahi Tianzun melangkah maju. Tangan besarnya meledak, dan telapak tangan besar segera bertabrakan dengan tangan Xiao Wudao. Ledakan, bumi dan bumi berguncang dan mati selamanya. Klik, klik, klik satu demi satu, suara retakan yang menusuk bergema di langit dan bumi. Orang-orang dapat melihat bahwa aula Yin dan Yang, yang masih dijebak oleh Xiao Wudao, tiba-tiba muncul banyak retakan. Dengan cahaya ratusan juta jalan, kekuatan menyapu, dan seluruh gunung penjara meraung dan bergetar. Tidak baik, kembali. Di luar aula Yin dan Yang, Master Aula Dewa Virtual dan yang lainnya berubah warna dan mundur satu demi satu, menunjukkan nafas surga tertinggi untuk melindungi diri mereka sendiri. Momen berikutnya, ledakan, gunung penjara Jijia, yang telah berdiri di dunia kuno selama ratusan juta tahun, langsung hancur berkeping-keping. Tanpa nafas binatang naga lilin Yin dan Raja Merak Bulu Ajaib, bagaimana gunung penjara bisa menahan benturan dua kekuatan tertinggi dan langsung hancur berkeping-keping. Banyak sekali, batu-batu besar jatuh dari langit dan menabrak kediaman Ji di sekitarnya. Ledakan, ledakan, di dunia kuno, itu seperti akhir hari. Xiao Wudao, kamu sangat berani. Apakah kamu berani membunuh murid Tiangong saya? Mata Sengong Tianzun dingin dan berjalan selangkah demi selangkah. Matanya dingin. Dia juga marah. Xiao Wudao terjebak oleh larangan Ji Tianyao dan Ji Tianwang, dan hampir menghapus esensi dan kehidupannya. Jika dia dan Qin Chen tidak menyelesaikan masalah keluarga Ji, dia akan jatuh di sini. Di luar dugaan, Xiao Wudao tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Begitu dia bangun, dia ingin melakukan sesuatu pada murid Tiangongnya. Dia sangat tidak tahu berterima kasih dan ambisius sehingga hatinya dingin. Ya Tuhan, tidak ada urusan untukmu di sini. Pergilah secepat mungkin. Ini masalah dunia kuno kita. Jika kamu berani campur tangan, Xiao akan menulis surat ke Dewan Teran dan menuduhmu melakukan kejahatan yang menghancurkan persatuan. Rakyat, kata Xiao Wudao dengan suara dingin. Wah, di seluruh dunia kuno, kekuatan bergulir dari dunia kuno mengalir ke tubuhnya, membuat tubuhnya lebih menjulang. Dunia kuno adalah wilayah orang-orang kuno.
Xiao Wudao telah beroperasi di sini selama ratusan juta tahun. Secara alami, dia memiliki kepercayaan diri ini. Urusan dunia kuno, Ji Ruyu dan Ji Wuxi adalah orang-orang yang bekerja di langit. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu tentang dunia kuno? Dia berkata, terlebih lagi, jika kamu belum pernah duduk di kursi ini sebelumnya, kamu mungkin telah meninggal setelah keluarga Ji. Apakah Maha Guru dunia kuno tidak tahu berterima kasih? Suara dingin dari Dewa Ilahi. Hahaha, tidak tahu berterima kasih. Lucu, ada apa denganku? Kamu baru saja membunuh Ji Tianyao dan Ji Tianglong untuk merebut harta dunia kuno kita, melanggar aturan ras manusia, dan membunuh Ji Tianyao dan Ji Tianglong. Aku tidak peduli jika Anda menghancurkan dunia kuno saya. Beraninya Anda mengatakan bahwa Anda mengasihani saya. Xiao Wudao mendengus dingin, dan melangkah maju untuk membunuh. Padahal, baru bangun, darah diambil, sumber kelemahan. Namun, sebagai orang tua yang kuat di dunia kuno, dia sama sekali tidak memperhatikan dewa-dewa-dewa. Menurutnya, dewa-dewa-dewa hanyalah generasi yang lebih muda. Adapun Sengong Tianzun yang menyelamatkannya, menurutnya tidak. Ketika dia dalam bahaya dan memintanya untuk melakukannya, dia tidak melakukannya. Sekarang, meskipun dia dibebaskan karena membunuh Ji Tianglong dan Ji Tianyao. Tapi itu, hanya saja dewa-dewa-dewa menjarah harta dunia kunonya. Tentu saja, yang terpenting adalah, bagaimana asal-muasal kekacauan di dunia kuno bisa jatuh ke tangan orang lain. Di seluruh dunia kuno, hanya dia Xiao Wu yang memenuhi syarat untuk melahapnya. Jika dia bisa melahap asal mula binatang naga lilin yin dan Raja Merak Bulu Ajaib, itu tidak hanya akan menambah kekuatan yang telah hilang karena hilangnya darah boa kuno, tetapi juga bisa melangkah lebih jauh dan bahkan melangkah ke ranah yang lebih kuat. Jangan katakan bahwa Tuhan ada di sini. Bahkan jika dia ada di sini, dia tidak boleh membiarkan pihak lain mengambil sumber kekacauan kunonya. Ledakan. Xiao Wudao menjulang tinggi, melangkah keluar, membunuh udara kuno tinggi di langit. Orang-orang di dunia kuno diperintahkan untuk membuat barisan besar. Jika orang-orang yang bekerja di surga tidak menyerahkan barang-barang dari dunia kuno kita, mereka akan mengikutiku dan membunuh musuh asing. Teriak Xiao Wudao Li, suaranya seperti guntur. Di bawah, Tuan keluarga Ye, Tuan keluarga Jiang dan yang lainnya telah berubah warna. Satu sisi adalah Xiao Wudao, sisi lainnya adalah karya Dewa Tianzun. Kakek. Saat ini, wajah Xiao Endless sedikit berubah, dan dia dengan cepat menyampaikan suara, keduanya adalah keturunan leluhur naga tertinggi dan leluhur darah tertinggi. Anda baru saja bangun, dan Anda tidak tahu. Apakah nenek moyang naga tertinggi dan leluhur darah tertinggi? Nenek moyang saya adalah guru tertinggi dunia kuno. Saya belum pernah mendengar tentang leluhur naga tertinggi dan leluhur darah tertinggi di dunia kuno. Menurut pendapat leluhur saya pasti telah memasang jebakan pada hari ini untuk membunuh Ji Tianglong dan Ji Tian, dan membiarkan bawahannya melahap makhluk kacau di dunia kuno yang disebut leluhur naga tertinggi dan leluhur darah tertinggi hanyalah penutup mata di bawah kain pekerjaan surgawi. Xiao Wudao bergemuruh dan melangkah maju. Tuan Aula Sengong, asal-usul makhluk kacau adalah milik dunia kuno kita. Adalah di luar batas bagi Anda untuk membasmi pemberontakan dunia kuno kita. Namun, Anda juga berkontribusi pada dunia kuno. Sebagai pemimpin dunia kuno, saya tidak peduli tentang itu. Namun, saya harus mengembalikan hal-hal dari dunia kuno ke dunia kuno saya. Jika tidak, saya tidak akan menerimanya. Xiao Wudao berkata dengan dingin, melambaikan tangannya yang besar. Dia bisa melihat bahwa suasana kacau tak berujung di dunia kuno telah berubah menjadi kolom langit yang luas, yang meraung dan bergemuruh. Kekuatan dunia kuno ditekan, dan sangkar langit dan bumi terbentuk di sekelilingnya. Konyol, Xiao tak ada habisnya, kamu mencari kematian. Di dalam tubuh, 9 harta Tianzun tingkat atas muncul bersamaan, yang langsung berubah menjadi susunan besar dan tersapu. Bangdang. Langit dan bumi berguncang, Xiao Wudao dan karya ilahi Tianzun bertabrakan dengan gila-gilaan. Bang! Seluruh tanah kuno keluarga Ji sangat terkejut, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Di wilayah keluarga Ji, terdengar suara jeritan. Banyak murid keluarga Ji melarikan diri dengan liar dan tampak ketakutan. Meskipun ada susunan kuno kekacauan yang mengerikan di tanah leluhur keluarga Ji, tanpa restu dari Ji Tianyao dan master surgawi lainnya,
keluarga Ji saat ini tidak dapat menahan kekuatan tertinggi yang begitu mengerikan, seolah-olah telah menjadi api penyucian. Teriakan melengking bergema di seluruh dunia. Ledakan, pertarungan Xiao Wudao dan Sengong Tianzun, yang satu mendorong suasana kuno yang kacau di dunia kuno, dan yang lainnya mendesak 9 harta karun surgawi. Kedua belah pihak bertarung, dan langit tiba-tiba runtuh. Semua orang di dunia kuno akan diperintahkan untuk membunuhku. Deru Xiao Wudao datang dari langit. Banyak orang kuat di keluarga Xiao menatap Xiao tanpa henti. Mata Xiao tak berujung dingin, langsung. Ledakan. Dengan kilasan tubuhnya, dia langsung pergi ke pesta Qinchen. Meskipun dia tidak setuju dengan tindakan Xiao Wudao, karena dia sudah mulai dan memberi perintah, sebagai pemimpin keluarga Xiao, dia secara alami harus mematuhi perintah. Kamu keluarga Jiang, dengarkan perintah, jaga keamanan dunia kunoku, dan lakukanlah. Xiao tak berujung ke keluarga Ye, teriak Li orang keluarga Jiang. Siapa yang berani melakukannya, keluarga Ji adalah penggantinya. Qin Chen tiba-tiba berdiri dengan mata dingin. Keluarga Xiao ini, aku ingin mati. Yah, bawa dia dulu. Minuman Li tak berujung Xiao, terlepas dari keluarga Ye dan keluarga Jiang, dengan ahli keluarga Xiao, Qi bergegas ke Qin Chen. Meskipun Ji Wuxi dan Ji Ruyu telah menembus ranah Banbu Tianzun, dan lebih kuat dari Qin Chen dalam hal nafas, mereka adalah ancaman terbesar bagi Xiao Infinity. Ji Ruyu dan Ji Wuxi hanyalah 2 keturunan dari keluarga Ji, dan mereka tidak kurang dari itu. Sama sekali, bahkan jika kita mendapatkan asal-muasal kekacauan nenek moyang, dan mendapatkan terobosan, itu juga ilusi dan tidak berdasar. Sebaliknya, Qin Chen yang sebelumnya merencanakan Ji Tianyao dan Ji Tiangwang, yang membuatnya harus diremehkan. Membunuh, Xiao tanpa henti bertepuk tangan, dan tiba-tiba dunia berguncang. Memotong, pedang berkarat misterius muncul di tangan Qin Chen. Sebuah pedang dipotong dan meledak. Tiba-tiba, cahaya pedang mencapai langit dan berubah menjadi susunan pedang dan tersapu. Lalu, Sungai Wanjian, ledakan, pedang emas besar Qi berubah menjadi sungai pedang emas dan menyapu ke arah bayangan Xiao yang tak berujung. Xiao Infinity tidak takut sama sekali. Nafas surga tertinggi melonjak, yang langsung merobek pedang Qi Qin Chen. Dia menabrak Sungai Wanjian dengan satu tangan. Tiba-tiba, sungai pedang emas mengeluarkan suara keras, bergetar dan bergetar. Dan puncak kekuatan surga yang mengerikan menerobos sungai pedang emas dan menghantam Qin Chen. Hao Tian Sen Jia. Qin Chen bersenandung dengan dingin, dan kekuatan kekacauan melonjak. Tiba-tiba, baju besi Qin Chen muncul di tubuhnya. Kekuatan Dewa Surga tertinggi bergemuruh di baju besi tubuhnya, dan ditelan oleh baju besi Dewa Hao Tian. Sebagian kecil dari kekuatan mengalir ke tubuh Qin Chen, dan dia tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Qin Chen. Ya, apa? Xiao kaget dan tidak bisa dipercaya. Qin Chen hanyalah yang tingkat atas. Bahkan jika ada harta karun surgawi tingkat atas seperti Wan Jianhe, bagaimana dia bisa menahan serangannya? Hati Xiao penuh ketakutan, tapi hati Qin Chen dingin. Saat itu, dia dihadang oleh iblis dari keluarga iblis roh di medan perang Wanzu. Saat itu, dia tidak bisa menahan serangan dan pembunuhan dewa iblis, yang merupakan puncak surga. Jika pihak lain memukulnya dengan santai, dia akan terluka parah atau bahkan jatuh. Sekarang, sama seperti puncak surga, serangan Xiao tak berujung, tetapi dengan mudah tidak dapat menyakitinya. Tanpa disadari, Qin Chen telah menjadi kuat di ranah patriark ras yang kuat di alam semesta. Ketika Qin Chen dan Xiao saling bertarung tanpa henti, anggota keluarga Xiao yang kuat lainnya juga bergegas menuju Qin Chen. Selama Anda menahan Qin Chen dan penguasa Aula Sengong melempar perangkap tikus, dia akan berhenti. Qin Chen, berikan orang-orang ini kepada kami. Namun, sebelum mereka datang ke Qin Chen, tiba-tiba, Ji Wuxi, dengan dengungan dingin, membunuh orang-orang kuat di keluarga Xiao. Tidak hanya Ji Wuxi, Ji Ruyu juga linglung dan keluar. 2,5 langkah Tuan Surgawi, mari bawa kamu dulu dan serahkan asal-muasal nenek moyang kita. Penatua Tianzun Xiao mencibir ke arah mereka dan menyerbu mereka dengan kilat. Wajah Ji Wuxi tidak terbatas. Di tubuhnya, nafas kematian melonjak. Selain nafas kematian, ada kekuatan api yin yang mengerikan. Kekuatan naga lilin yin. Ledakan,
Kemampuan sesepuh untuk menghalau api sangat singkat sehingga tidak bisa memadamkan api. Jiwux memanfaatkan kesempatan itu dan meledakkannya dengan kepalan tangan, yang penuh dengan semangat membunuh. Tidak baik, orang tua Xiao berubah warna dan dengan cepat mundur. Dengan keras, mereka memuntahkan darah dan berantakan. Sekelompok tetua Tianzun dipaksa mundur 1,5 langkah. Wajah mereka merah, dan mereka malu dan marah. Di kejauhan, Dewa Balai Dewa Virtual berubah warna. Ji ini tidak memiliki salju, seberapa kuat. Meskipun hanya setengah langkah Tianzun, tetapi kekuatan yang ditunjukkan tidak lebih lemah dari Tianzun lama. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang mesum di hari kerja? Terkejut. Tiba-tiba, keluar, ledakan, di langit, Jingtian meraung di langit, dan semua orang melihat ke atas dengan tergesa-gesa. Mereka melihat bahwa dewa-dewa itu seperti dewa dan iblis. Dia mendesak 9 master surgawi teratas untuk menghancurkan Ki kuno yang kacau balau yang tak terhitung jumlahnya, dan mengusir Xiao Wudao secara langsung. Leluhur, Xiao Wuchang dan yang lainnya kaget dan marah. Nenek moyang bukanlah lawan dari pekerjaan ilahi dan guru surgawi. Xiao tidak mungkin. Dia adalah leluhur dunia kuno, tapi begitulah. Dewa surga bersenandung dengan dingin, seperti setan. Ya Tuhan, jangan sombong. Leluhurku baru saja dirampok darahnya. Apakah kamu pikir kamu akan menang? Xiao Wudao menjadi marah. Ledakan, di tangannya, perisai roh kuno muncul, yang memenuhi atmosfer kuno yang luas dan memancarkan napas tertinggi yang mengerikan. Alat yang paling berharga, ada banyak dari mereka. Perisai ini sangat lemah, dan saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Namun, begitu muncul di kehampaan, ia meledak menjadi atmosfer yang mengerikan dan tertinggi dan menekan langit dan bumi. Semua orang kuat dari semua kekuatan utama umat manusia di tempat kejadian merasakan mati lemas yang kuat. Itu bukan harta karun. Apa itu? Hanya senjata paling berharga yang dapat memiliki atmosfer menekan segalanya dan membuat puncak surga menjadi menakutkan. Saat ini, kemunculan perisai ini, langit dan bumi dipenuhi dengan nafas supremasi yang mengerikan. Represi sehingga semua yang hadir mundur secara gila-gilaan, satu persatu terkejut. Pekerjaan ilahi adalah yang tertinggi. Di dunia kuno ini, leluhur benar-benar tak terkalahkan. Ledakan, Xiao Wudao meraung keras, menjulang tinggi, seolah-olah para dewa dan iblis keluar, perisai di dada, melangkah. Alat apa yang paling berharga? Itu hanya sepotong timbangan hewan. Gat-gat mencibir dan meremehkan. Dia adalah ahli pemurnian senjata terbaik. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa benda di tangan Xiao Wudao bukanlah perisai atau senjata berharga, tetapi bagian dari makhluk kacau purba, yang merupakan timbangan. Apakah itu sisik piton kuno yang dirampok oleh nenek moyang keluarga Xiao? Pekerja supernatural Tianzun menebak secara diam-diam di dalam hatinya. Apa? Tuan dari Aula Dewa Virtual dan yang lainnya terkejut. Mereka hanya skala. Mereka semua menghembuskan nafas seperti itu. Seberapa kuat kehidupan kacau kuno di dunia kuno? Di satu sisi, Qin Chen juga melihat bahwa itu memang timbangan. Saya ingat ketika dia memasuki koleksi Dewa Vientin, dia menemukan sebuah timbangan, yang seharusnya merupakan sejenis makhluk purba yang kuat. Bahkan sepertinya itu adalah naga leluhur yang dia gunakan sebagai tameng. Kemudian, itu disempurnakan ke dalam tubuhnya dan diringkas menjadi tubuh naga asli. Saya tidak dapat membayangkan bahwa ada skala boa kuno yang merampok piton di tangan Xiao Endless. Selain itu harus menjadi skala dengan kekuatan aslinya, sehingga dapat berkembang dengan nafas tingkat tertinggi. Di zaman kuno, ada banyak kekuatan tertinggi, dan ke-3000 dewa dan iblis yang lahir dalam kekacauan adalah tokoh tertinggi. Selain itu, ada banyak makhluk kacau yang juga merupakan level tertinggi, boa purba ini jelas juga. Sekalipun itu hanya skala seperti itu di tubuh mereka, mereka tidak mudah dilawan oleh surga tertinggi, tetapi mengandung nafas tertinggi. Yah, itu kematianmu sendiri. Tidak heran orang lain. Xiao Wudao marah, dan kekuatan tertinggi yang mengerikan diintegrasikan ke dalam timbangan. Tiba-tiba, kekuatan kacau dunia kuno berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan mengeluarkan raungan. Kota, sisik hitam ini terbang keluar dan berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi. Itu ditekan dan ditekan terhadap dewa-dewa. Timbangan ini, yang naik melawan angin, tampaknya mengandung kekuatan seluruh dunia kuno, tak tertandingi.
Tidak baik. Ji Wuks, Ji Ruyu dan yang lainnya semuanya berubah warna dan bersandar pada Qin Chen. Qin Chen, penguasa Aula Sengong dalam bahaya. Ji Wuks berubah warna, dia bisa merasakan skala yang mengerikan. Jangan khawatir, Tuan dari kuil keahlian ajaib sangat kuat sehingga dia bisa mengatasinya, kata Qin Chen dengan senyum ringan. Keluarga Ye dan keluarga Jiang juga sedikit berubah. Mereka tidak melakukan apapun sebelumnya. Jika keluarga Xiao benar-benar mengalahkan Tiangong, mereka pasti akan dihukum. Tuan rumah, keluarga Ye, tuan dari keluarga Jiang, memandang tuan mereka satu demi satu. Keduanya berubah warna dan ragu-ragu. Tiba-tiba, ketika saya melihat Qin Chen tidak jauh, saya melihat Qin Chen. Wajahnya tenang, tapi aku tidak memiliki kecemasan sedikitpun. Jantungku tiba-tiba membeku. Ye dan Jiang saling memandang dan berkata dengan suara yang dalam, tenang dan jangan tidak sabar. Kematian keluarga Ji sebelumnya mengejutkan mereka. Tata letak Ji Tiangwang dan Ji Tianyao selama ratusan juta tahun langsung dihancurkan oleh Tiangong. Mereka percaya bahwa Tiangong tidak akan dikalahkan dengan mudah. Tentu saja, pada saat ini, suara tawa tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Xiao Wudao, kamu adalah nenek moyang dari keluarga Xiao kuno, orang pertama di dunia kuno, yang benar-benar mengambil sepotong skala hewan sebagai harta tertinggi. Itu sangat konyol dan sangat miskin. Master Kuil Sengong melangkah keluar selangkah demi selangkah dan melihat sisik gelap yang jatuh dari langit. Dia tidak takut sama sekali dan tertawa terbahak-bahak. Ya, orang-orang di pedesaan belum pernah melihat dunia dan tidak tahu apa itu harta. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat harta yang paling berharga. Keluar. Tuan kuil dengan keahlian ajaib memberikan minuman keras dan raungan. Di tubuhnya, sebuah istana kuno dan sederhana yang menjulang tinggi dan megah tiba-tiba meledak dan berguling, tiba-tiba melayang di langit. Begitu istana kuno muncul, udara supremasi membumbung tinggi ke langit, dan seluruh dunia kuno meledak. Apa itu? Harta apa ini? Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dibawa terkejut dan melihat ke langit. Wah, istana berkembang pesat, seperti istana suci, berdebar kencang di atas timbangan hitam dan membangkitkan semangat tertinggi. Seluruh dunia kuno bergetar dan hampir meledak. Sisik hitam, yang memancarkan udara tertinggi, bergetar hebat. Aula harta karun, yang digunakan oleh Master Aula pengrajin, terbang langsung. Wajah Xiao Wudao kaget dan marah, dan ekspresinya terkejut. Dia berkata dengan suara tajam, rumah harta karun. Aula harta karun utama Tiangong, telah ditangguhkan di Tiangong dan diwarisi dari pengrajin kuno. Teran, banyak orang kuat top pernah mendengarnya. Bagaimana kita tidak tahu? Sedikit penglihatan, Xiao Wudao. Ini adalah alat yang paling berharga. Timbanganmu bahkan bukan produk setengah jadi, dan itu sombong. Haha, pergi ke aula Tuhan untuk minum harta. Menabrak, dari rumah harta karun, rantai terang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat tersapu. Rantai ini begitu padat sehingga mereka segera memenjarakan langit dan bumi. Mereka mengaum dan samar-samar terlihat. Seluruh dunia kuno seperti terjebak. Satu persatu, rantai nihiliti menjebak langit dan bumi, dan langsung melilit sisik hitam. Tidak, ambillah. Xiao Wudao buru-buru mendesak timbangan hitam itu, mencoba mengambilnya kembali, tetapi sia-sia. Sisik hitam itu bergetar hebat dan tidak bisa dihilangkan. Ini wajar. Kekuatan rumah harta karun begitu kuat sehingga bahkan nenek moyang dari makhluk luar angkasa kuno, Sugu Supreme, tidak dapat dengan mudah membebaskan diri. Itu hanya skala makhluk kacau, dan itu bukan yang asli dari makhluk kacau. Bagaimana kita bisa menyingkirkannya? Sialan, aku akan mengembalikannya padamu. Xiao Wudao meraung dan tangannya yang besar terulur. Kekuatan dunia kuno terkondensasi di tangannya. Dia dengan cepat menangkap dan memotretnya untuk mengambil kembali hartanya sendiri. Hahaha, Xiao Wudao. Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kamu masih peduli dengan harta itu. Tuan kuil mencibir dan mendesak rumah harta untuk minum, mengantuk. Menabrak. Dalam kehampaan, rantai yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berasal dari lapisan kekosongan lain, dengan cepat berliku ke Xiao Wudao. Tidak baik, Xiao tidak punya cara untuk mundur. Bisakah kamu melarikan diri? Karya aslinya, Maha Guru, mencibir. Bersenandung, dari aula harta karun,
tiba-tiba diisi dengan kekuatan ruang yang mengerikan. Kekuatan ruang ini terisi. Kehampaan dunia kuno tiba-tiba mengeras. Tingkat absolut ini adalah kekuatan tertinggi ruang. Tiba-tiba, Xiao Wudao dipenjara dalam kehampaan. Saat berikutnya, ledakan, rantai yang tak terhitung jumlahnya langsung menguncinya, diikat dengan kuat, dibungkus seperti zongsi.